Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan miskor rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan. Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas RI, sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu penyampaian laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026 dan rencana kerja pemerintah tahun 2026 oleh Badan Anggaran DPR RI. Berdasarkan bab 7 tata cara penetapan anggaran pendapatan dan belanja, bagian kedua pembicaraan pendahuluan pasal 167 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, disebutkan bahwa Badan Anggaran melakukan rapat kerja dengan pemerintah untuk penyelesaian akhir berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dan ayat 7. Ayat 9, Badan Anggaran menyampaikan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dalam rapat paripurna DPR RI. Oleh karena itu kami persilahkan kepada pimpinan Badan Anggaran DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Haji Jazilul Fawait SQMA untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026 dan rencana kerja pemerintah tahun 2026. Kami persilakan. Laporan Badan Anggaran DPR RI mengenai hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun anggaran 2026 dan rencana kerja pemerintah RKP tahun 2026 Kamis 24 Juli 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan, yang terhormat Saudari Menteri Keuangan beserta jajaran, yang terhormat Saudara Menteri PPN dan Kepala Bappenas beserta jajaran, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna hari ini dalam rangka penyampaian hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026 dan rencana kerja pemerintah RKP tahun anggaran 2026 di Badan Anggaran. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, sebelum kami menyampaikan hasil pembahasan di Badan Anggaran, perlu kami sampaikan bahwa dalam laporan yang kami bacakan ini hanya pokok-pokok hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026 dan RKP tahun 2026. Hasil pembahasan secara lengkap terdapat dalam laporan panja-panja dan kesimpulan hasil pembahasan Badan Anggaran dengan pemerintah dan Bank Indonesia menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini. Memenuhi amanat pasal 178 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD MD3 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, maka dalam rapat paripurna tanggal 20 Mei 2025
Menteri Keuangan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF RAPBN tahun anggaran 2026. Selain itu, berdasarkan pasal 176 Undang-Undang MD3, pemerintah juga menyusun RKP untuk membahas dan disepakati bersama dengan DPR RI. Dalam rapat paripurna tanggal 27 Mei 2025, fraksi-fraksi DPR RI telah menyampaikan pandangan atas KEM PPKF RAPBN tahun 2026 dilanjutkan dengan tanggapan pemerintah pada tanggal 1 Juli 2025. Berdasarkan Undang-Undang MD3 dan Tatip DPR, Badan Anggaran bertugas untuk melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan harus sudah selesai paling lambat pada bulan Juli. Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia mengenai penunjukan wakil pemerintah untuk menyampaikan KEM PPKF RAPBN tahun 2026, pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada Badan Anggaran. Menindaklanjuti UU, Tatip, dan surat tersebut, Badan Anggaran telah melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 1 sampai 22 Juli 2025. Dalam pembahasan tersebut telah disepakati untuk membentuk 4 panitia kerja panja, yaitu 1. Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, Pembiayaan RAPBN tahun 2026. 2. Panja RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN tahun 2026. 3. Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN tahun 2026. Dan 4. Panja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN tahun anggaran 2026. Dan dilanjutkan dengan dibentuknya tim perumus masing-masing panja. Panja dan tim perumus telah melakukan rapat pada tanggal 8 sampai 16 Juli 2025. Dalam pembahasan ini, Komisi 11 dan Komisi 12 memberikan rekomendasi kisaran asumsi dasar tahun 2026, dan komisi-komisi juga melakukan pembahasan RKAKL tahun 2026 dan RKP tahun 2006 dengan mitra kerjanya pada tanggal 7 sampai 11 Juli tahun 2025 untuk kemudian disampaikan kepada Badan Anggaran. Pada rapat kerja tanggal 22 Juli 2025, seluruh laporan panja tersebut telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Badan Anggaran dengan pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026 dan RKP tahun 2026 yang akan menjadi bahan dasar bagi pemerintah dalam menyusun rancangan Undang-Undang APBN tahun 2026 beserta nota keuangannya. Sidang Dewan yang kami muliakan, berikut kami sampaikan pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026 dan RKP tahun 2026. Tema RKP pada tahun 2026 adalah kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Dengan target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2026 sebagai berikut. Sasaran pembangunan target 2026. Pertumbuhan ekonomi dalam persen 5,20 sampai 5,80%. GNI per kapita 5,520. Penurunan intensitas emisi 3,7,14. Indeks kualitas lingkungan hidup
76,67. Tingkat kemiskinan 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka 4,44 sampai 4,96%. Rasio Gini dalam indeks 0,377 sampai 0,380. Kemiskinan ekstrim 0,0 sampai 0,5. Indeks modal manusia 0,57. Indikator pembangunan dan target 2026. Indeks kesejahteraan petani 0,7731. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal 37,95%. Sasaran pembangunan dan arah kebijakan RKP tahun 2026 dijabarkan dalam prioritas nasional, yaitu prioritas nasional 1, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia dengan arah kebijakan. 1. Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. 2. Penguatan komunikasi publik dan media. 3. Penguatan lembaga demokrasi. 4. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil. Dan 5. Pengarusutamaan pemajuan dan penegakan HAM. Prioritas nasional 2, memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dengan arah kebijakan antara lain: 1. Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan. 2. Peningkatan keamanan siber, sandi, dan sinyal. 3. Penguatan diplomasi astacita dan diplomasi ekonomi. 4. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. Dan 5. Peningkatan pekerjaan hijau _green jobs. Prioritas nasional 3, melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Dengan arah kebijakan antara lain: 1. Pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda. 2. Peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik. 3. Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi. 4. Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Dan 5. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Prioritas 4, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, dan penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dengan arah kebijakan antara lain: 1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. 2. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat secara holistik berdasarkan siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. 3. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola untuk memastikan akses yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. 4. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas SDM tenaga kerja.
5. Pengembangan manajemen talenta nasional (MTN) untuk menciptakan talenta-talenta unggulan di bidang riset dan inovasi, kebudayaan serta olahraga. Prioritas 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dengan arah kebijakan antara lain: 1. Pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor. 2. Pengembangan aglomerasi industri di kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru. 3. Optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan penguatan sistem logistik nasional. 4. Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global. Dan 5. Optimalisasi investasi strategis dan antara. Prioritas 6. Membangun dari desa, dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan dengan arah kebijakan antara lain: 1. Pelindungan sosial adaptif dan inklusif. 2. Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif. 3. Percepatan penyediaan perumahan dan pemukiman. 4. Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan. Dan 5. Pembangunan perkotaan berkelanjutan dan pembangunan IKN. Prioritas 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan dengan arah kebijakan antara lain: 1. Penguatan kelembagaan pelayanan dan penegakan hukum. 2. Pencegahan dan pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU). 3. Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan. 4. Pelindungan WNI di luar negeri termasuk pekerja migran Indonesia di luar negeri yang integratif. 5. Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN. Prioritas 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dengan arah kebijakan yaitu penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama yang maslahat. 2. Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa. 3. Pembangunan berketahanan iklim. Dan 4. Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna. Pemerintah dan atau mempertajam upaya dan kebijakan-kebijakan antara lain sebagai berikut: 1. Memberikan dukungan kepada Presiden untuk melaksanakan visi misinya dalam mencapai target pertumbuhan sesuai dengan asumsi pertumbuhan tahun 2026 sebesar 5,20 sampai 5,80%. 2. Memberikan dukungan kepada Presiden untuk menjalankan visi misinya sesuai dengan peraturan perundangan. RKP perlu memuat arah kebijakan yang merefleksikan visi misi Presiden, termasuk program prioritas Presiden seperti makan bergizi gratis (MBG), penyelenggaraan sekolah unggul, dan pemeriksaan kesehatan gratis. 3. Menyusun RKP tahun 2026 dan berisikan substansi yang mengaitkan program prioritas, kegiatan prioritas, sasaran, indikator, dan kementerian lembaga pelaksana
pada pembahasan nota keuangan APBN tahun 2026. 4. Adanya skema pembiayaan BPJS yang adil untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesehatan yang inklusif. 5. Hak memperoleh pendidikan dasar perlu dipastikan sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 dan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikeluarkan bersama putusan Mahkamah Konstitusi. Pimpinan, anggota DPR dan hadirin yang berbahagia, berikut kami sampaikan kisaran asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN tahun 2026, yaitu indikator ekonomi makro KEM PPKF kesepakatan nomor 1, pertumbuhan ekonomi 5,2 sampai 5,8%, kesepakatan sama 5,8%. Laju inflasi 1,5 sampai 3,5%, KEM PPKF kesepakatan sama 1,5 sampai 3,5. Nilai tukar rupiah 16.500 sampai 16.900, KEM PPKF kesepakatan 16.500 sampai 16.900. Transaksi suku bunga SBN 10 tahun 6,6 sampai 7,2, KEM PPKF 6,6 sampai 7,2. Harga minyak mentah Indonesia US per barel 60 sampai 80, KEM PPKF 60 sampai 80 sama dalam kesepakatan. Lifting minyak bumi dalam 1.000 barel per hari 600 sampai 605 ribu barel per hari dalam KEM PPKF dan kesepakatan sama 605 620 ribu per barel per hari. Lifting gas bumi 953 sampai 1.017 dalam KEM PPKF 953 sampai 1.017 ribu barel setara minyak per hari. Pemerintah akan menempuh berbagai langkah serta upaya kebijakan dan program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik dari sisi pengeluaran maupun sisi produksi, termasuk dukungan melalui program pembangunan daerah antara lain. 1. Menyediakan alokasi program dan anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah, antara lain dengan penguatan akses, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar. 2. Memperkuat kebijakan transfer ke daerah TKD berbasis kinerja untuk meningkatkan belanja produktif. 3. Mengoptimalkan sinergi pendanaan untuk memperluas alternatif skema pembiayaan. 4. Belanja daerah agar lebih produktif. 5. Optimalisasi kebijakan pajak daerah dan restribusi daerah dalam kurung PDRD untuk penguatan daya saing. Sidang Dewan yang mulia, berikut kami akan sampaikan kebijakan di bidang pendapatan negara, yaitu kebijakan umum bidang perpajakan dan PNBP. Kebijakan umum perpajakan tahun 2026 diharapkan dapat memitigasi dampak risiko dan tantangan yang ada, seperti 1. Perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mendukung fiskal yang kuat, peningkatan ekonomi dan pelindungan masyarakat. 2. Peningkatan kepatuhan melalui pengawasan berbasis teknologi informasi, memperkuat sinergi dan joint program, serta penegakan hukum untuk mendukung perbaikan sistem administrasi dan organisasi perpajakan. 3. Penguatan keberlanjutan reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan penerimaan dan rasio perpajakan. Serta 4.
Pengelolaan pemberian insentif perpajakannya semakin terarah dan terukur untuk mengakselerasi investasi serta hilirisasi industri yang menciptakan nilai tambah yang tinggi. Arah kebijakan umum PNBP tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut. 1. Pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dalam negeri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. 2. Peningkatan inovasi, evaluasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola yang lebih baik, pelaksanaan pengawasan PNBP untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBP, serta optimalisasi PNBP termasuk pemanfaatan aset _BMN. Dan 3. Peningkatan sinergi antar instansi pemerintah termasuk pemanfaatan teknologi dan informasi. Pemerintah akan menempuh berbagai langkah, upaya kebijakan dan program untuk meningkatkan pendapatan negara yang mencapai kisaran 11,71% hingga 12,31% dari PDB. Pimpinan, para anggota, dan hadirin yang berbahagia, belanja pemerintah pusat tahun 2026 diarahkan untuk belanja yang berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Kebijakan belanja pemerintah pusat tahun 2026 antara lain: 1. Mengoptimalkan belanja pegawai untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan program pembangunan. 2. Memprioritaskan belanja barang untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat. 3. Mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional. 4. Mengakselerasi penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan 5. Melanjutkan reformasi subsidi dan pelindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Kebijakan umum belanja Kementerian Negara _lembaga tahun 2026 antara lain: 1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas sejalan dengan optimalisasi digitalisasi birokrasi. 2. Menyelaraskan belanja KL dengan tema RKP dan kebijakan fiskal tahun 2026. 3. Memprioritaskan agenda Presiden dan menjaga mandatory spending dengan berbasis efisiensi 2025. 4. Kebutuhan belanja pegawai operasional untuk KL pasca restrukturisasi dan tambahan program MBG. 5. Mengoptimalkan belanja sebagai stimulus perekonomian. 6. Mensinkronkan belanja KL dengan TKD. 7. Mengoptimalkan penggunaan komponen produk dalam negeri. Dan 8. Mengoptimalkan sumber dana RM dan non-RM untuk mencapai target prioritas nasional. Untuk kebijakan umum belanja non-KL tahun 2025 antara lain: saya ulangi, untuk kebijakan umum belanja non-KL tahun 2026 antara lain: 1. Pembayaran bunga utang, antara lain memenuhi secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menjaga kredibilitas pengelolaan utang, mendorong efisiensi bunga utang melalui pemilihan timing dan komposisi utang yang optimal, dan mendorong pendalaman pasar SBN untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif, dan liquid. 2. Program pengelolaan hibah yang terdiri dari pemberian hibah internasional dilakukan untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global. Dukungan pelaksanaan diplomasi termasuk diplomasi ekonomi, diplomasi kedaulatan wilayah Indonesia, dan diplomasi sosial budaya, dan penguatan engagement dengan development partner internasional untuk memperkuat efektivitas pemberian hibah.
belanja subsidi diarahkan untuk stabilisasi harga dan menjaga daya beli serta mendukung UMKM, petani, dan nelayan. 4. Program pengelolaan belanja lainnya antara lain antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana, antisipasi risiko fiskal dan pelaksanaan APBN, baik akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan atau dinamika kebijakan, antisipasi dukungan ketahanan pangan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan, antisipasi kebutuhan kegiatan mendesak, dan dukungan pembayaran kewajiban pemerintah antara lain untuk kompensasi harga energi. 5. Program pengelolaan transaksi khusus meliputi kewajiban pemerintah terhadap pensiunan ASN TNI Polri serta pelindungan sosial bagi ASN TNI Polri berupa jaminan kesehatan JAMKES, jaminan kecelakaan kerja JKK, jaminan kematian JKM, pemenuhan kewajiban pemerintah dan pemenuhan kewajiban pemerintah lainnya untuk pembayaran selisih harga beras bulog dan pengawasan penggunaan PNBP BUN. Kebijakan belanja pemerintah pusat menurut agenda pembangunan sebagai program unggulan pendukung strategi jangka pendek meliputi 1. Bidang ketahanan pangan diarahkan untuk mendorong produktivitas pangan, stabilitas harga pangan, dan kesejahteraan petani / nelayan. 2. Bidang ketahanan energi diarahkan untuk peningkatan lifting migas, stabilisasi harga, dan pengembangan EBT. 3. Bidang pendidikan diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM unggul yang cerdas, berintegritas, dan berdaya saing guna merespon berbagai tantangan pembangunan. 4. Bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas. 5. Bidang pertahanan semesta diarahkan untuk stabilitas keamanan, menjaga ketertiban dan penguatan bidang hukum. 6. Bidang perlindungan sosial diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan percepatan pengentasan kemiskinan. Kebijakan subsidi energi tahun 2026 diarahkan untuk 1. Kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg. A. Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah. B. Melanjutkan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran. C. Melanjutkan transformasi subsidi LPG tabung 3 kg tepat sasaran menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat. Kedua, kebijakan subsidi listrik. A. Subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan sesuai dengan data terpadu DTSEN. B. Mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan. Dalam belanja pusat, pemerintah dan atau mempertajam upaya dan kebijakan-kebijakan antara lain sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan efektivitas subsidi listrik, diusulkan untuk menghapuskan kompensasi listrik bagi kelompok pelanggan rumah tangga mampu dengan daya 3.500 VA ke atas dan mengalihkan menjadi subsidi kepada kelompok yang berhak menerima berbasis data terpadu sosial dan ekonomi nasional DTSEN dalam kurung. 2. Pasca putusan MK yang mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta agar disesuaikan dengan besaran alokasi anggarannya. 3. Menambah kuota tunjangan profesi guru honorer dalam kurung negeri dan swasta
sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru. 4. Mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana amanat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Pimpinan, para anggota, dan hadirin yang berbahagia, berikutnya kami akan menyampaikan arah kebijakan umum transfer ke daerah TKD tahun 2026 yang diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah. Rasio TKD 2026 berada di rentang 2,8% sampai 2,9% terhadap PDB, produk domestik bruto. Adapun pokok-pokok kebijakan TKD tahun 2026 sebagai berikut. 1. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan. 2. Mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power. 3. Meningkatkan efektivitas peran TKD agar sejalan dengan prioritas nasional, utamanya pendidikan, kesehatan, koperasi merah putih, dan ketahanan pangan. 4. Menyeimbangkan fiskal pusat dan daerah, vertical balance, serta antar daerah horizontal balance. 5. Memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan pajak daerah dan distribusi daerah PDRD untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah. Pada kebijakan transfer ke daerah, pemerintah memperkuat dan atau mempertajam upaya dan kebijakan-kebijakan antara lain sebagai berikut. 1. Program MBG perlu diperbaiki pelaksanaan dan tata kelolanya dengan melibatkan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan yang diperlukan, terutama menguatkan pengawasan. 2. Proyek strategis nasional dalam kurung PSN yang multi-years dan memiliki dampak multiplier bagi daerah. Skema pendanaannya dapat disinkronisasi antara pusat dan daerah untuk menjamin keberlanjutannya. 3. Aturan mengenai tata kelola dan pendanaan koperasi merah putih di desa dan kelurahan perlu dibuat lebih rinci dan mengacu pada peraturan perundang-undangan agar memiliki kepastian hukum. 4. Kebijakan TKD harus mendorong pemerintah daerah meningkatkan kemampuan fiskal daerah, sehingga dalam jangka panjang TKD dapat mengurangi ketergantungan daerah kepada pusat. Sidang Dewan yang mulia, kebijakan fiskal tahun 2026 ditempuh tetap ekspansif, terarah, dan terukur dalam rangka menghadapi tekanan global yang sangat dinamis dan mengatasi masalah struktural. Untuk itu, defisit tahun 2026 dikendalikan dalam kisaran minus 2,48 sampai minus 2,53% PDB yang diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2026 diarahkan untuk tetap dijaga secara prudent, inovatif, sustainable, mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif yang ditempuh dengan titik 21, mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman. 2. Memberdayakan Special Mission Vehicle SMV dalam bidang layanan dan badan layanan umum serta sinergi dengan Danantara untuk mendukung agenda pembangunan. 3. Memanfaatkan SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian. 4. Penguatan ketahanan fiskal melalui penyediaan fiskal buffer yang handal dan efisien. 5. Meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR, UMKM, dan UMI. Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2026
26 didesain untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, ekonomi menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Berdasarkan hal tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2026 sebagai berikut. 1. Uraian KEM PPKF dan kesepakatan. 1. Pendapatan negara. KEM PPKF 11,71 sampai 12,22% dari PDB. Kesepakatan 11,71 sampai 12,31 dari PDB. Perpajakan KEM PPKF 10,08 sampai 10,45% dari PDB. Kesepakatan 10,08 sampai 10,54 dari PDB. PNBP 1,63 sampai 1,7%. Kesepakatan 1,63 sampai 1,76. C. Hibah KEM PPKF 0,002 sampai 0,003 dari PDB. Kesepakatan sama 0,002 sampai 0,003. 2. Belanja negara. Dalam KEM PPKF 14,9% sampai 14,75% dari PDB. Kesepakatan 14,19% sampai 14,83% dari PDB. Belanja pemerintah pusat 11,41% sampai 11,86 dalam KEM PPKF. Dalam kesepakatan 11,41 sampai 11,94. Transfer ke daerah 2,78 sampai 2,89 dalam KEM PPKF. Kesepakatan sama 2,78 sampai 2,89. Keseimbangan primer 0,18 sampai 0,22 dalam KEM PPKF. Kesepakatan 0,18 sampai 0,22. Defisit 2,48 sampai 2,53 dalam KEM PPKF. Dalam kesepakatan 2,48 sampai 2,53. Pembiayaan KEM PPKF 2,48 sampai 2,53. Kesepakatan 2,48 sampai 2,53. Pemerintah memperkuat dan atau mempertajam upaya kebijakan-kebijakan sebagai berikut. 1. Kebijakan dalam pemberian insentif fiskal, tax holiday dan tax allowance yang dilakukan secara terukur dan tepat sasaran untuk mengakselerasi investasi di Indonesia. 2. Kebijakan terhadap PNBP perlu menjaga kualitas, kemudahan akses layanan dan keterjangkauan layanan pada masyarakat dalam rangka untuk optimalisasi PNBP. 3. Kebijakan untuk membangun sumber energi berbasiskan panas bumi atau geotermal perlu mendapatkan prioritas pemerintah. 4. Pemerintah perlu mempertimbangkan keselarasan antara alokasi anggaran belanja KL terkait dengan besaran kontribusi PNBP-nya. 5. Kebijakan fiskal tahun 2026 senantiasa mengantisipasi dan memitigasi dampak dinamika perekonomian global, termasuk kebijakan perang tarif USA. Dan pemerintah akan menyampaikan dalam nota keuangan tahun anggaran 2026 sebagai berikut. 1. Perkembangan utang pemerintah. 2. Implikasi dari kebijakan-kebijakan PNBP terhadap nilai atau besaran PNBP pada masing-masing sektor. Pimpinan, para anggota, dan hadirin sekalian, demikian laporan Badan Anggaran DPR RI dalam rangka pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN
tahun anggaran 2026 dan RKP tahun 2026 bersama pemerintah dan Bank Indonesia. Kami atas nama pimpinan dan anggota Badan Anggaran mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Dewan, pimpinan dan anggota Komisi 1 sampai Komisi 13, Menteri Keuangan beserta jajaran, Menteri PPN _ Kepala Bappenas beserta jajaran, dan Gubernur Bank Indonesia beserta jajaran, serta kementerian dan lembaga atas kerjasamanya dalam pembahasan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada media massa, baik cetak maupun elektronik, yang telah menyebarluaskan hasil pembahasan ini kepada seluruh masyarakat. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Badan Anggaran DPR RI yang telah memberikan dukungan selama pembahasan. Akhir kalam, mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.